Siap. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Silakan dulu. Ya, Pak. Apa kabar kali ini? Sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang siswa untuk berdoa di depan. Jen, silakan. Teman-teman, kita mau dulu sebelum kita mulai pelajaran di hari ini, berdoa. Bersyukur Tuhan Bapa baik, karena Engkau sudah boleh menyertai kami semua, kami boleh berada dalam kasih Tuhan. Dan satu Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami, dengan Tuhan memberkati kami, ada sebentar nanti materi yang disampaikan, dapat kami tambahkan sebagai ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih, Jen. Baik, sebelum kita lanjut dengan materi, saya akan mengambil absen dulu, ya. Dilan, Adik, Pak. Frans, Frans apa? Ya Pak. Oke. Gracia, Hadir Pak. Desti, Hadir Pak. Hendra, Hadir Pak. Kenny, Adik, Pak. Marvel, Adik, Pak. Elinda. Hadir Pak. Saat ini, sebelum kita masuk dengan pelajaran kita, saya akan memberikan beberapa gambaran supaya sebentar nanti pelajaran yang disampaikan Anda bisa pahami. Oke, pelajaran kita hari ini mengenai pengertian geografi. Saya sebentar mau sampaikan, ini jangan berhenti di situ, jangan cerita dengan teman. Kita lanjut. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu nyonya di belakang. Ini saya sebentar kesempatan, kenapa tidur? Coba bangun. Jangan sampai saya tanya tidak terjawab. Istilah geografi itu adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan grafi. Saya akan membagi Anda dalam 3 kelompok untuk kita sama-sama menjawab pertanyaan yang ada di sini. Untuk itu, yang bagian ini kelompok 1, yang bagian ini ke belakang kelompok 2, yang samping ini kelompok 3. Siap? Siap. Oke. Semua dalam posisi kelompok. Sekarang. Baik, saya akan memberikan 3 masalah untuk masing-masing kelompok kerjakan. Yang pertama untuk kelompok 1. Kelompok 1 membahas mengenai pengertian geografi. Kelompok 2 yang ini tentang objek studi geografi. Kelompok di belakang tentang aspek geografi. Paham? Saya memberikan waktu 20 menit untuk masing-masing kelompok selesaikan. Sekarang kita akan masuk dengan presentasi, ya. Waktu sudah menentukan. Jadi selanjutnya ini kelompok 2 yang akan presentasi. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang lain tenang. Kami dari kelompok 2 akan menyaksikan hasil diskusi kelompok kami. Objek studi geografi. Objek studi geografi. Setiap disiplin ilmu memiliki objek yang menjadi bidang kajiannya. Objek bidang ilmu geografi terdiri atas objek material dan objek formal. Apakah dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan atau saran yang diberikan? Saya memberi kesempatan. Ayo kita berikan aplaus untuk kita semua, ya. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2 juga kelompoknya. Terima kasih karena sudah mempresentasikan
hasil diskusi dengan baik. Di sini saya cuma mau menyimpulkan karena tadi ada beberapa hal yang keliru. Yang pertama itu geografi berasal dari bahasa Yunani. Terbagi atas dua kata, yang pertama geo dan grafien. Geo artinya bumi, grafien artinya lukisan. Di dalam objek geografi ada dua objek, ya. Yang pertama objek material dan juga objek formal. Saya berharap pertemuan berikutnya apa yang sudah saya sampaikan hari ini Anda bisa paham, ya. Supaya pertemuan berikutnya itu saya tanya Anda bisa jawab. Oke? Ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya mintakan satu orang siswa untuk berdoa di depan. Mari dong. Jadi, bagus dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepada nama Tuhan, karena di siang hari ini kita telah selesai belajar mata pelajaran. Dan sekarang ini kami akan lanjut ke mata pelajaran yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih John. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Ya Pak. Saya mau punya selamat siang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Apa ada yang bisa saya bantu? Ya, ini Pak. Tadi proses pembelajaran saya di kelas ada beberapa masalah yang terkait dengan siswa. Salah satunya mereka tidak fokus Pak. Jadi tadi apa melakukan tanggung jawab di kelas, saya belajar di kelas, ternyata ada siswa yang memang tidak fokus, tidak serius dengan proses yang bapak laksanakan. Oke. Lalu Pak, setelah saya berbicara ini, beritahu saya kapan ini, apa yang bapak harapkan? Ya, yang saya harapkan itu adanya solusi sehingga kedepannya siswa itu lebih baik lagi Pak, dalam mengikuti proses belajar mengajar. Baik. Lalu Pak, sebenarnya masalah yang Bapak alami tadi itu menyangkut siswa tidak fokus, tidak serius, ya? Iya. Lalu Bapak sudah telusuri penyebab masalahnya? Sudah Pak. Kebetulan masalahnya ini yang membuat siswa tidak fokus ini mungkin di strategi atau metode pembelajaran yang saya terapkan, sehingga mengakibatkan siswa itu tidak fokus. Karena yang tadi saya dapat, siswa juga ada sementara proses belajar mengajar sementara berlangsung. Siswa itu ada yang cerita, ada yang tidur. Dari pengamatan Bapak tadi bahwa ada siswa yang tidak fokus, ada yang tidak suka, ada pelajaran yang tidak disampaikan, ya. Lalu kira-kira menurut Bapak kondisi ideal yang Bapak inginkan, Bapak harapkan seperti apa? Yang saya harapkan itu ke depannya suasana kelas lebih menyenangkan Pak, karena dari proses pembelajaran tadi saya ingin melakukan sesuatu yang baru Pak, supaya ada perubahan yang terjadi. Kita punya ke depannya Bapak seperti itu ya Bapak ya. Lalu Pak begini, kalau begitu apa yang bisa Bapak lakukan agar dapat meningkatkan motivasi belajar Bapak? Yang saya mau Pak, saya akan memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, supaya siswa itu dia bisa lebih aktif, supaya dia bisa fokus, begitu Pak. Ya. Jadi otomatis mungkin Pak bisa kolaborasi metodenya bisa yang menarik Pak. Lalu Pak begini, satu dari cerita yang Bapak sampaikan tadi, masalah yang tadi, kemudian apa metode yang sudah pernah Bapak laksanakan, Bapak lakukan di kelas,
Ada metode apa yang Bapak anggap sudah berhasil? Dari beberapa metode yang sudah saya terapkan dalam menurut saya yang paling efektif yaitu diskusi. Ya. Karena dengan diskusi siswa lebih banyak aktif, proses tanya jawabnya itu lebih bebas, menyampaikan pendapat. Iya. Baik Pak, jadi dari proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan tadi, kalau rating 1 sampai 10, Bapak bisa berikan nilai berapa untuk proses yang tadi Bapak laksanakan? Menurut saya untuk rating itu saya kasih nilai 8 Pak. Karena lebih banyak siswa yang aktif Pak. Cuma ada beberapa siswa saja yang menurut saya tidak fokus. Ya. Bapak lebih tahu ya, karena Bapak malah dibahas siswa seperti apa, Bapak tahu sehingga nilainya dikasih demikian. Lalu apa saja rencana yang akan Bapak lakukan selanjutnya dan langkah-langkah seperti apa yang Bapak akan lakukan kemudian? Karena dilihat dari proses belajar yang saya terapkan di kelas, yang awalnya siswa tidak fokus, sehingga saya bertekad untuk menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang menarik dan lebih menyentuh kepada siswa. Itu harapan Bapak yang Lalu Pak, siapa saja yang Bapak akan libatkan dalam menyusun rencana tersebut? Menurut saya, yang pertama-tama itu saya mau libatkan pihak sekolah yang pertama, yang kedua itu rekan sejawat, lalu ditambah lagi dengan orang tua. Perwakilan juga ditopang orang tua ya. Karena memang itu yang kita bukan kolaborasi antara orang tua juga sudah sekolah. Lalu kira-kira Pak, berapa lama Bapak butuh waktu untuk melaksanakan rencana itu? Menurut saya tidak lama lagi Pak, karena memang sekarang ini kan kita sudah masuk pada tahap tahun ajaran baru Pak. Ya. Jadi mungkin dalam minggu ini saya akan mempersiapkannya. Itu komitmen Bapak ya. Jadi komitmen itu seperti apa yang nanti Bapak lakukan agar rencana ini terlaksana dengan baik. Komitmen itu Pak ya. Oke. Lalu Pak, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan dalam melaksanakan rencana ini? Iya, mungkin tadi saya sudah sampaikan yang pertama-tama itu dari pihak sekolah, kedua dari rekan sejawat dan juga teman-teman guru lainnya Pak, dibantu juga dengan mungkin orang tua. Jadi maksudnya yang sudah ada, kalau saya tanya, adakah dukungan? Adakah dukungan dari pihak lain? Ada Pak? Ada. Ya, dari teman-teman guru lainnya. Oke, baik. Oke Pak, saya rasa kita punya ketetapan ini sudah bisa jalan dari awal sampai saat ini dan saya tanyakan bagaimana perasaan Bapak ketika kita melakukan ketetapan ini saat ini? Saya pribadi merasa senang karena dari percakapan ini ada solusi yang baik dan juga hal yang ingin pada saat kedepannya saya bisa melakukannya lebih baik. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mengharapkan Bapak tetap bersemangat walaupun ada hal-hal yang Bapak temukan di kelas, tetapi Bapak punya niat baik untuk mengubah prosesnya lebih menyenangkan dengan siswa Bapak dan titipan saya Bapak tetap semangat untuk menjalankan tugas ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.